Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dalam pelajaran informatika kelas 7 tingkat SMP MTS. Baiklah, untuk siswa kelas 7 SMP Diponegoro 2 Karangmoncol, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas materi tentang apa itu komponen dari komputer. Banyak sekali komponen yang telah kita pelajari terkait dengan apa-apa yang ada di dalam komputer. Kita wajib ya mengulas kembali materi kemarin. Untuk komponen ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada juga printer untuk mencetak, dan juga ada proyektor untuk memancarkan layar ke layar yang lebih besar. Itu sekilas tentang materi komponen yang telah kita bahas kemarin. Untuk materi hari ini kita akan membahas materi tentang manajemen file dan folder. Oke, sebelum masuk, ada yang tahu apa itu file dan folder? Tolong dijawab ya. Kalau sudah, kita lanjut masuk ke materi. Di layar telah tertulis dan tergambarkan bahwa folder adalah tempat penyimpanan yang menyimpan file atau folder lain. Dan dalam dunia nyata, folder digambarkan sebagai sebuah map yang digunakan untuk menyimpan dokumen seperti surat, invoice, nota, dan juga lain-lain. Jadi anak-anakku, folder dalam file komputer diibaratkan sebagai sebuah map atau sebuah box file yang berisi dokumen-dokumen seperti surat, kemudian undangan, dan lain-lain yang bisa dimasukkan ke dalam box file ataupun map, dan juga terbuat dari kertas. Mayoritas terbuat dari kertas kalau untuk penyimpanan di dunia nyata. Sedangkan folder di dalam dunia komputer digunakan untuk menyimpan file yang sifatnya adalah hasil dari kerja kita atau kerja di dalam komputer. Nah, lanjut. Folder directory dikelola oleh program komputer yang disebut sebagai file manager yang merupakan bagian dari sistem operasi. Nah, jadi folder itu dikelola oleh program komputer atau dijalankan oleh program komputer. Namun secara pengelolaan adalah dikelola oleh kita sendiri atau dikelola oleh yang punya komputer atau SDM, sumber daya manusia yang mengurusi komputer. Baiklah, untuk isi dari file komputer ini bentuknya itu beragam ya. Beragam tergantung dari berbagai file yang telah kita buat. Contohnya yang atau bisa dimasukkan ke dalam folder ini banyak sekali. Misalnya file Microsoft Word atau file hasil ketikan kita, hasil kerja kita di Microsoft Word. Kemudian file Microsoft PowerPoint, kemudian Microsoft Excel, dan juga file-file lain seperti foto, video, kemudian arsip-arsip dokumen yang sifatnya elektronik itu bisa dimasukkan ke dalam folder. Jadi begitu. Jadi intinya adalah folder di dalam komputer digunakan untuk menyimpan file elektronik berupa hasil kerja seperti dari Microsoft Word, dari Microsoft PowerPoint, kemudian file foto maupun video bisa kita simpan ke dalam folder. Oh ya, folder ini juga kita yang bikin. Kita yang bikin di dalam program komputer. Terserah mau dibikin seperti apa, namun yang paling sering adalah folder hanya bisa dimodifikasi hanya di bagian nama folder. Gitu. Untuk selanjutnya adalah
ekstensi file. Oke, setelah kita membahas isi dari folder yang beragam kayak dari Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan juga file-file foto dokumen, pastinya file-file tersebut mempunyai ekstensi atau jenis-jenis file yang digunakan untuk menjalankan isi dari file tersebut gitu. Jadi ekstensi adalah akhiran nama dalam sebuah file. Baik, langsung saja digambarkan dalam contoh daftarnya. Di slide berikutnya ada keterangan dari apa itu ekstensi file. Yang nomor 1, ekstensi doc atau docx digunakan untuk dokumen Microsoft Word. Microsoft Word itu biasa kita gunakan untuk mengetik atau menulis. Kemudian yang nomor 2, ekstensi XLS atau XLSX digunakan untuk ekstensi aplikasi di Microsoft Excel. Microsoft Excel itu hampir sama dengan Microsoft Word. Perbedaannya adalah Microsoft Excel, digunakan untuk mengolah sistem kerja yang berbentuk angka. Sedangkan Microsoft Word adalah digunakan untuk mengolah pekerjaan yang bentuknya seperti kata. Jadi sederhananya adalah Microsoft Word itu adalah kerjanya dengan kata-kata, sedangkan Microsoft Excel kerjanya dengan angka. Oke, diulangi lagi. Microsoft Word adalah tulisan, Microsoft Excel adalah angka. Kemudian di ekstensi yang lain ada PNG atau Portable Network Graphic. Nah, ini biasa digunakan untuk format gambar. Format gambar seperti foto yang kita jepret lewat HP atau lewat laptop, atau gambar yang bisa kita edit sendiri di dalam aplikasi yang digunakan untuk mengedit gambar begitu. Kemudian di nomor 4 ada HTM atau HTML. Ini digunakan dalam bahasa pemrograman dalam website dan bisa kita temui dalam ketika kita browsing di mesin pencari Google. Terkadang kalau kita membuka website ataupun situs, kita pasti di tab alamat ya, pasti akan menemukan kode ini, kode HTML atau HTML. Nah, setiap apa yang kita cari di website atau di web pasti semuanya menggunakan ini, HTML atau HTML. Kemudian yang kelima ada PDF, adalah format dokumen portable yang berasal dari Adobe dan digunakan untuk mempertahankan pemformatan dalam dokumen. Jadi PDF ini sederhananya adalah sebuah format yang bisa digunakan untuk segala jenis program kerja dari Microsoft Word ataupun Excel. Begitu. Dan tujuannya untuk mempertahankan format dokumen. Karena seringnya format dokumen seperti dari Microsoft Word itu jika dibuka di dalam komputer-komputer yang berbeda pasti bisa berubah formatnya, sehingga untuk menjaga format tersebut digunakanlah PDF untuk menjaga format yang telah dibuat begitu. Dan yang terakhir adalah format exe. Exe ini digunakan untuk program yang dapat Anda jalankan. Nah, kalau di komputer biasanya digunakan untuk pembuatan aplikasi. Jadi jika kalian menemukan aplikasi ataupun file yang akhirannya exe, maka itu bisa diartikan sebagai sebuah aplikasi. Nah, format exe ini bisa dijalankan di
program komputer yang dijalankan dengan platform Windows begitu. Dan untuk di Chromebook atau Chrome OS Chromebook itu belum bisa dijalankan dan terkhusus bagi yang minimal komputer dengan format Windows begitu. Baiklah anak-anakku, itulah materi manajemen file dan folder. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar dan mengasah keilmuan kita dengan mengisi diri dengan hal-hal yang sifatnya bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sekian, terima kasih. Tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.